Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan pengantar bisnis yang pada kesempatan ini kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Topik yang akan kita bahas bersama, yang kita akan kupas pada hari ini adalah tentang entrepreneurship dan business planning atau kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan kita pada hari ini mampu menjelaskan tentang entrepreneurship dan business planning atau kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Topik materi atau submaterial yang akan kita jelaskan, yang akan kita paparkan pada hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi keuntungan dan kerugian menjadi wirausaha. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi kondisi pasar yang harus dinilai sebelum memasuki pasar. Yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana sebuah bisnis baru dapat mengembangkan keunggulan kompetitif. Yang berikutnya adalah menjelaskan bagaimana mengembangkan rencana bisnis. Dan yang terakhir adalah melakukan identifikasi risiko yang dihadapi pada saat menjalankan bisnis dan menjelaskan bagaimana risiko tersebut dapat dikelola. Kita masuk kepada pembahasan atau pengertian dari entrepreneurship. Kewirausahaan itu tentunya memiliki kerugian dan juga keuntungan. Ada dua secara keuntungan. Yang pertama, berpeluang adanya potensi keuntungan. Kita bisa membangun atau mendapatkan keuntungan. Dan bagi seorang entrepreneur, bisa menjadi bos atas diri kita sendiri. Dan tentunya kita juga akan mendapatkan reward secara langsung, direct reward atau hadiah atau hal yang kita inginkan dapat bisa keterima langsung. Tetapi di sisi kerugian atau kelemahannya, kita harus siap dalam menghadapi ada kemungkinan potensi kerugian dan juga tentang akuntabilitasnya, dan selain itu kegagalan dalam bisnis itu bisa dimungkinkan. Nah, kita akan masuk dari pengertian atau memperdalam tentang bisnis, yang hari ini kita berbicara tentang pengaruh industri terhadap kinerja perusahaan. Di dalam untuk mengetahui pengaruh, seberapa besar pengaruh industri terhadap kinerja perusahaan, kita perlu memperhatikan adanya permintaan industri dan juga lingkungan tenaga persaingan. Di sini tentunya kita akan melihat di dalam permintaan industri dan juga persaingan, hal atau tujuan yang dicapai dalam sebuah bisnis adalah mendapatkan revenue. Tetapi itu belum dikatakan sebuah keuntungan atau profit, karena hal itu juga harus mempertimbangkan adanya industri peraturan atau lingkungan yang dipengaruhi oleh peraturan dan juga adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang dimaksud hal ini adalah bahwa adanya lingkungan atau persaingan dan juga regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu tentunya akan berdampak pada biaya-biaya operasional dan juga biaya-biaya atau interest lainnya seperti pajak, bunga atas bank, dan juga biaya yang lainnya. Nah, dari pendapatan awal yang sudah diterima dalam menjalankan sebuah bisnis dan setelah dikurangi oleh biaya-biaya operation dan juga interest expense atau biaya lainnya, baru kita atau perusahaan atau pelaku bisnis akan mendapatkan atau mengetahui profit atau laba yang ingin dicapai. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, yaitu pengaruh industri terhadap kinerja perusahaan di sisi atau ditinjau dari permintaan industri, di mana hal ini ada atau dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Jadi, permintaan konsumen itu dipengaruhi kondisi ekonomi. Kalau ekonominya bagus, tentu permintaan atau demand-nya akan tinggi. Tetapi pada saat menghadapi perekonomian yang kurang bagus, tentunya permintaan juga akan menurun. Selain itu,
faktor lain yang mempengaruhi permintaan industri adalah adanya faktor demografi, kondisi penduduk atau konsumen itu sendiri atau wilayahnya. Dan juga consumer preference atau preferensi konsumen. Ditinjau dari industri competition atau persaingan industri juga dipengaruhi oleh beberapa, ada 3 juga. Yang pertama adalah pangsa pasar perusahaan, siapa segmen dan targetnya, dan juga perlu memperhatikan level of competition atau tingkat persaingan, serta pengembangan keunggulan kompetitif. Nah, ini adalah faktor-faktor adanya industri competition yang harus diperhatikan. Selain itu, kita akan melihat sisi lain tentang uh, sisi dampak atau pengaruh industri terhadap kinerja perusahaan atau bisnis, yaitu melalui industri kompetisi. Artinya, bagaimana kita melihat bisnis itu dari sisi kompetisi yang ada. Di sini ada 2 grafik, ya. Ada kompetisi yang berdasarkan nasional small business. Di sini adalah bisnis-bisnis pelaku atau pengusaha atau wirausaha yang ada. Di sini akan beberapa persentase kita bisa lihat di sini. Tetapi secara general, banyak sekali perusahaan-perusahaan eh, kecil atau pengusaha baru atau startup yang muncul yang concern eh, lebih banyak pertumbuhannya. Di sini kita lihat kalau di sini persentasenya peningkatan kompetisi atau persaingan semakin meningkat sekitar 39 dan juga ada beberapa pengusaha bisnis yang mengalami kegagalan. Yang mungkin beberapa bisnis kegagalan ini artinya persaingannya tidak terlalu banyak sehingga menjadikan pengusaha-pengusaha tersebut akan settle, tapi juga banyak persaingan atau bisnis atau pendatang baru atau entrepreneur itu menjadi gagal atau collapse. Nah, ini kita bisa melihat persentase yang ada di sini. Nah, kita kembali lagi kepada industry competition, persaingan industri khususnya pada segmen pasar, di mana terlihat adanya persaingan pada salah satu produk otomotif, ya, beberapa produk otomotif yang sebidang. Di sini kita ambil contoh adanya persaingan otomotif. Di sini ada beberapa merek terkenal, ada Ford, Cavalier, Toyota Celica, BMW, dan Chevrolet. Nah, ini adalah otomotif yang terkenal. Tentunya kita juga mengetahui berapa harga setiap produk ini. Di sini terlihat pada grafik ini bahwa harga berpengaruh terhadap kualitas atau kualitas yang diberikan dipengaruhi oleh harga yang diberikan atau yang ditawarkan. Nah, ini kita lihat, kita semua tahu mana mobil yang paling mahal dengan kualitas terbaiknya. Ini adalah persaingan bisnis pada persaingan industri pada segmen pasar. Nah, berikutnya kita kembali kepada pengaruh industri pada kinerja perusahaan ditinjau dari efek industri terhadap kinerja yang mana dipengaruhi oleh adanya biaya tenaga kerja dan juga keterampilan yang dibutuhkan di dalam membangun sebuah bisnis atau perusahaan serta lingkungan peraturan serikat. Nah, union ini adalah lingkungan yang dipengaruhi oleh peraturan serikat pekerja, di mana juga terlihat adanya regulasi pemerintahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu adalah peraturan pemerintah dan juga peraturan industri. Regulasi atau kebijakan itu ada 2, baik itu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau regulasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan ini mengikat karena ada kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap pemerintah dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja atau konsumen terkait dengan industri, regulasi atau peraturan dari industri itu sendiri. Kita masuk kepada karakteristik yang mempengaruhi tingkat eksposur terhadap kondisi industri. Ditinjau dari
pangsa pasar perusahaan dan juga fokus utama dari core bisnis sebuah industri. Ya, semakin tinggi fokus, maka semakin tinggi paparan risiko. Artinya semakin kita mengembangkan bisnis, semakin fokus, ada inovasi, tentunya akan berdampak kepada tingginya risiko yang akan terjadi pada fokus tersebut. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengurangan eksposur perusahaan ke satu industri. Contohnya melakukan Westinghouse. Biasanya ini terjadi pada perusahaan elektronik, real estate. Tetapi bagaimanapun, namun terlalu banyak diversifikasi juga tidak bagus, menyebabkan bisnis itu tidak menjadi fokus pada satu produk atau satu jasa yang diberikan. Karena ini akan berpengaruh kepada kegagalan-kegagalan perkembangan bisnis tersebut. Kita ambil contoh adalah Chrysler, gagal dalam bisnis yang fokusnya awalnya pesawat perusahaan, juga pertahanan militer dan persewaan mobil. Akhirnya mereka tidak fokus dan akhirnya failed atau gagal. Kegagalan ini tentunya berdampak kepada kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan atau mengembangkan keunggulan kompetitif advance. Jadi developing of competitive advance artinya mengembangkan keunggulan kompetitif. Caranya adalah dengan melakukan produksi berbiaya rendah. Jadi melakukan atau memproduksi atau mereduce dengan penekanan biaya. Hal ini selain dengan penekanan tentunya tetap menonjolkan kualitas yang lebih bagus. Nah, selain itu yang perlu ditingkatkan dalam melakukan develop atau mengembangkan persaingan atau keunggulan kompetitif yaitu dengan membuat sebuah produk diferensiasi. Artinya bahwa bisnis atau perusahaan itu memiliki perbedaan atau diferensiasi pada produk yang tidak dimiliki oleh para pesaing atau kompetitor lainnya. Nah, kita masuk kepada bagian terpenting di sini adalah tentang bagaimana seorang entrepreneur itu mampu meng-create sebuah ide bisnis, di mana yang dilakukan adalah seorang pengusaha dalam melakukan wirausaha harus mampu mengidentifikasi competitive advantage. Artinya mampu mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Yang kedua, mampu atau dapat membedakan perbedaan produk atau service dari para kompetitor. Ide itu muncul setelah kita melihat produk yang dimiliki oleh kompetitor, sehingga muncullah ide yang membedakan atau diferensiasi produk dari para kompetitor. Dan selain itu adalah menentukan sumber daya yang diperlukan dalam memproduce dalam sebuah ide bisnis. Itu tentunya ada sumber daya yang diperlukan. Dan terakhir melakukan penilaian terhadap kelayakan ide. Bisa diteruskan atau tidak, melakukan assess feasibility of the idea. Nah, ini adalah bagaimana menciptakan sebuah ide bisnis. Nah, kita masuk kepada rencana bisnis atau yang lebih dikenal dengan business plan. Pertanyaan pertama, sebetulnya business plan ini untuk siapa sih? Yang jelas bisnis ini adalah untuk entrepreneur, untuk pengusaha. Yang pertama. Yang kedua, business plan itu bisa digunakan untuk investor atau kreditor. Yang kedua ini perlu digarisbawahi, investor dan kreditor itu maksudnya apabila sebuah bisnis ini berkembang, tentunya membutuhkan modal yang besar, kita harus membuat sebuah business plan untuk diajukan kepada investor supaya mendapatkan atau bisa membantu dalam hal pemodalan atau pendanaan. Ini penting sekali karena tanpa adanya business plan, para investor tidak akan percaya dan akan ragu-ragu dalam memberikan bantuan atau peminjaman pendanaan atau pemodalan tersebut. Nah, terus apa saja yang harus disiapkan dalam membuat sebuah business plan? Tentu adalah menjelaskan sedetail-detailnya, menjelaskan secara rinci tujuan dari bisnis tersebut termasuk tipe customer-nya seperti apa, persaingannya seperti apa, fasilitas yang dibutuhkan untuk produksinya apa saja, itu harus detail sekali, detail dan rinci.
karena di situ terlihat keseriusan pengusaha dalam melakukan atau membangun sebuah bisnis. Nah, di sini kita ada beberapa yang perlu menjadi perhatian dalam menyusun sebuah rencana bisnis atau bisnis plan. Ada 8 di sini, mohon menjadi perhatian. Yang harus disiapkan adalah cover letter, artinya cover atau surat pengantarnya, depan itu ya paling-paling depan. Terus yang kedua adalah menyusun atau membuat sebuah executive summary, ringkasan. Bagian kedua adalah menceritakan latar belakang perusahaan. Bagian ketiga adalah manajemen tim. Dan bagian keempat adalah environment atau lingkungan. Atau yang selanjutnya, yang kelima adalah manajemen plan. Yang keenam adalah rencana pemasaran atau marketing plan. Yang ketujuh adalah financial plan, rencana keuangan. Dan kedelapan adalah appendix atau yang disebut atau seringkali disebut sebagai lampiran. Nah, di sini terlihat bahwa dalam membuat proposal bisnis itu biasanya idealnya berkisar antara 25 sampai 50 halaman. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam menyusun bisnis plan. Selanjutnya nanti secara detail bisa dilihat di dalam textbook rinciannya setiap bagian. Section 1 itu membahas tentang apa, itu detailnya ada di textbook. Silahkan mengikuti atau meninjau kembali di textbook. Kita masuk bagian pertama pada rencana bisnis dilihat dari environment section. Kenapa kita langsung ke environment section? Karena memang ini adalah hal yang menjadi fokus untuk menjelaskan secara detail. Di dalam bisnis tersebut, ya, yang harus diperhatikan karena ini akan dinilai oleh investor apakah layak apa tidak, itu dengan memperhatikan kondisi lingkungan bisnis atau lingkungan ekonomi terlebih dahulu, di mana lingkungan ekonomi akan memberikan dampak terhadap permintaan akan suatu produk. Kalau ekonominya bagus, tentu demand-nya tinggi. Tapi kalau lingkungan ekonominya kurang bagus, permintaannya juga cenderung tidak meningkat atau menurun bahkan. Yang kedua adalah lingkungan industri, di mana menunjukkan tingkat persaingan dapat terlihat melalui bisnis plan tersebut. Dan yang terakhir adalah global environment atau lingkungan global, di mana ini adalah bertujuan untuk melihat nilai tukar yang dapat mempengaruhi biaya menjalankan bisnis secara global. Nah, kita masuk kepada bagian atau bisnis plan yang fokus kepada manajemen section. Dalam manajemen section itu yang perlu dijelaskan dalam proposal bisnis atau bisnis plan ada 3, organisasi struktur atau struktur organisasi, menjelaskan aturan dan juga sumber daya yang akan bertanggung jawab pada setiap karyawan di dalam perusahaan yang akan dijalankan. Yang kedua, yang perlu dijelaskan detail dalam manajemen section ini adalah production. Bagaimana keputusan tentang proses produksi terkait dengan lokasi dan juga fasilitas. Yang terakhir adalah human resource, yaitu terkait dengan sumber daya manusia, di mana di bagian ini adalah mengatur lingkungan yang akan memberikan motivasi kepada karyawan dalam membantu keberhasilan sebuah bisnis, ya. Jadi akan lingkungan yang memotivasi seluruh karyawan to help the business success. Kita masuk ke seksi atau bagian fokus kepada marketing. Pada yang perlu dipaparkan dalam bisnis plan terkait dengan marketing section itu ada 5. Yang pertama target market, yaitu kita harus menjelaskan detail profil dan target customer-nya. Yang kedua adalah produk karakteristik, yaitu tentang karakteristik produk, di mana harus dijelaskan secara deskriptif tentang produk itu, dan juga yang terpenting juga adalah pricing, tentang penetapan harga. Harus disampaikan usulan-usulan harga yang ditawarkan. Yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi itu artinya bahwa bagaimana produk yang sudah diproduksi itu, baik produk barang atau jasa itu sampai ke tangan konsumen. Bagaimana proses distribusinya itu harus dijelaskan dengan jelas dan detail. Dan yang terakhir terkait dengan promosi.
karena fokus marketing adalah bagaimana produk yang sudah ada dikomunikasikan, dipromosikan pada target market, pada segmen atau target yang dituju. Nah, ini hal yang penting menjadi perhatian yang harus dijelaskan di dalam marketing section. Yang berikutnya adalah tentang financial section. Di sini ada dua yang harus dijelaskan detail, yaitu terkait dengan visibility. Di dalam visibility ini menjelaskan tentang kelayakan perkiraan biaya dan manfaat biaya, termasuk perkiraan penjualan dan semua pengeluaran. Pembiayaan bisnis ya yang harus dilakukan adalah financial the business, itu menjelaskan tentang berapa biaya awal yang harus diperlukan, yang harus disediakan untuk memulai bisnis. Dengan bahasa lain, modal awal berapa. Nah, ini adalah dijelaskan di financing the business dengan menjelaskan summary, ringkasan secara detail kebutuhan dana yang diperlukan pada saat kita memulai bisnis. Yang berikutnya, kita masuk kepada manajemen potensial pendapatan, ya potensial bagaimana pendapatan di mana terlihat adanya permintaan ya untuk produk yang layanan. Selain itu juga beban produksi serta overall potensial for probability, artinya keseluruhan potensi probabilitas. Ini adalah hal-hal yang menjadi bagian terpenting untuk pertimbangan dalam menilai rencana bisnis. Consideration in accessing bisnis. Ini sekali lagi, ini masuknya kepada bagaimana bisnis itu akan dinilai, apa menjadi dipertimbangkan dengan memperhatikan beberapa ini, potensial revenue, potensial pendapatan, penerimaan, permintaan atas produk atau service, biaya-biaya produksi, dan juga keseluruhan potensial untuk probability-nya. Nah, kita masuk kepada masih di dalam menjelaskan tentang resiko manajemen, ya, risk management. Di dalam risiko atau risk management ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko. Yang berikutnya adalah perolehan dana kembali atau bagaimana mendapatkan dana. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai perusahaan, mencapai kinerja bisnis yang lebih stabil, dan yang terakhir adalah increase firm value. Nah, ini adalah bagaimana melindungi perusahaan dari sebuah resiko, dan itu kita harus melihat ini. Jadi, kelima kotak ini menjadi fokus bagaimana manajemen resiko itu akan terjadi, yang akan dihadapi oleh perusahaan. Jadi sekali lagi ada 5, bagaimana mengidentifikasi, bagaimana memperoleh dana, terus bagaimana meningkatkan kinerja bisnis yang lebih stabil, melindungi dari risiko pembiayaan dan juga risiko-risiko yang lainnya. Berikutnya kita masuk masih dalam risiko manajemen, yaitu dengan cara melindungi dari resiko. Bisnis risk itu adalah kemungkinan atau menghilangkan resiko dengan mengalihkan resiko, mengandalkan resiko, kemungkinan bahwa kinerja perusahaan akan lebih rendah dari yang diharapkan karena terpapar kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini adalah resiko atau risk management agar resiko itu bisa dikelola. Agar bisa dikelola dan bisa kemungkinannya bisa kinerja perusahaan itu akan lebih bagus lagi kalau kita bisa mengatasi resiko tersebut. Ini adalah melakukan melakukan eliminasi juga, mengalihkan risiko bisnis, dan juga yang terakhir adalah mengandalkan risiko dan agar bisa meningkatkan kinerja
dan juga bisa mengatasi resiko yang ada dan memanage resiko dengan baik. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada firm spesifik risiko ekspor. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang mempengaruhi bisnis atau resiko bisnis. Satu, adanya pendanaan yang terbatas. Kedua, ketergantungan pada satu produk. Yang ketiga, reliance on one customer, ketergantungan pada satu pelanggan. Yang ketiga ada reliance on supplier, artinya ketergantungan pada satu pemasok. Ketergantungan pada karyawan merupakan kunci. Kerugian harta benda dan juga kerugian kewajiban serta tuntutan kompensasi karyawan. Nah, ini adalah sekali lagi karakteristik yang mempengaruhi resiko bisnis. Nah, ini jadi karakteristik yang mempengaruhi risiko bisnis itu meliputi ada 10. 1, 2, ada 8. Ada 8. Ya, sekali lagi saya ulang, pendanaan yang terbatas, ketergantungan pada satu produk, ketergantungan pada satu pelanggan, ketergantungan pada satu pemasok, ketergantungan pada karyawan, dan kerugian harta benda, kerugian kewajiban, serta tuntutan kompensasi karyawan. Nah, ini hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam mengetahui karakteristik yang mempengaruhi risiko bisnis. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana melindungi value atau nilai terhadap kematian dan penyakit. Nah, di sini ada hal-hal yang menjadi perhatian agar agar manajemen itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan perlindungan terhadap kematian dan penyakit dan karyawan, di mana ada beberapa yang diperhatikan. Kematian karyawan sendiri merupakan kunci dengan mengikuti asuransi seumur hidup. Terus asuransi berjangka dan juga asuransi berjangka penurunan asuransi jiwa universal. Ini adalah hal-hal yang biasanya diikuti oleh perusahaan untuk menjaga atau melindungi karyawan karena karyawan itu sebagai kunci, sebagai pusat yang akan menjalankan sebuah bisnis. Jadi perlu diperhatikan. Jadi bagaimana atau kunci atau menjaga karyawan itu dari kematian dan juga penyakit-penyakit dengan mengikutkan asuransi, baik itu jangka panjang dan juga asuransi jiwa. Nah, berikutnya ini adalah perlindungan terhadap karyawan ditinjau melalui atau memperhatikan dari beberapa penyakit di mana karyawan harus diikutkan asuransi kesehatan. Kalau saat ini kita lebih mengenal dengan BPJS secara dari pemerintahan dan juga asuransi kesehatan lainnya, misalnya Prudensial, Manulife, dan sebagainya. Nah, selain itu, selain mengikutkan BPJS, ada juga karyawan yang diikutkan yang harus disertakan asuransi-asuransi karyawan lainnya. Nah, ini adalah menjadi hal terpenting bagaimana melindungi karyawan dari penyakit dan juga kematian. Ada tunjangan atau ada jaminan yang diberikan kepada karyawan. Nah, kita masuk kepada bagaimana explore of a lawsuit. Perusahaan mempunyai alasan atau konsumen atau perusahaan memiliki tuntutan bahwa dalam beberapa tahun terakhir itu harus bisa bebas dari tuntutan hukum. Di sini yang dimaksud adalah karyawan harus dilindungi secara hukum. Nah, di mana karyawan kalau misalnya tidak melakukan asuransi tadi, tidak mengikutkan asuransi, tidak melindungi
kesejahteraan dan kesehatan serta kematian karyawan, maka bisa ada terjadi tuntutan yang akan dilakukan oleh konsumen. Salah satunya di mana konsumen menuntut karena cacat produk, ya. Yang kedua, karyawan yang bekerja buruk yang dipecat, karyawan yang mengonsumsi obat-obatan terlarang dan bekerja buruk dipecat, karyawan dipromosikan sebagai yang paling berkualitas, karyawan yang kurang berkualitas menuntut, karyawan yang dipecat karena berjalan di kantor dengan membawa pistol. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang. Artinya, dalam bekerja itu, perusahaan juga harus bersih dari yang berkaitan dengan hukum. Jadi, karyawan yang bekerja tidak boleh terlibat oleh tindak pidana atau yang terkait dengan pelanggaran hukum. Yang tadi disampaikan, misalnya kaitannya dengan tuntutan karyawan juga yang kait dengan PHK, karyawan juga yang melakukan mengonsumsi narkoba, obat-obatan di sini, atau karyawan-karyawan yang melakukan uh, kejahatan, ya, itu yang harus diperhatikan, tidak boleh terjadi dan tidak bisa diterima. Nah, di sini maka di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Baik, kita akan lanjutkan bahwa terkait dengan ekspor to listed, yaitu pengaruh atau dampak dari strategi bisnis. Ya, paparan atau tuntutan hukum terkait dengan dampak pada strategi bisnis. Yang pertama, yaitu memberikan kompensasi kepada orang yang terluka, ya, atau yang sakit dan dapat memaksa perusahaan bangkrut. Yang kedua, menghilangkan produk dari lini produk untuk menghindari risiko tuntutan hukum. Yang ketiga adalah menahan produk dari pasar untuk menghindari risiko tuntutan hukum. Yang keempat adalah berusaha menghindari penilaian yang tidak menguntungkan dengan menggunakan prosedur yang didokumentasikan dengan baik dan yang menunjukkan upaya perusahaan untuk memperlakukan pelanggan dan kanal yang benar. Ini adalah paparan atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Yang di slide sebelumnya adalah terkait dengan karyawan harus memiliki etikat yang baik, etika atau attitude yang baik, yang bersih, tidak tersangkut perkara hukum. Nah, itu harus di screening dari awal. Nah, yang kedua, paparan yang terkait dengan pengaruh dari strategi bisnis atau dampaknya, yaitu kaitannya dengan kewajiban-kewajiban perusahaan yang dilanggar, yang tidak diberikan sepenuhnya kepada karyawan, maka ini akan dituntut. Misalnya karyawan tidak mendapatkan gaji sesuai, artinya perusahaan tidak memberikan kompensasi kepada karyawan dengan baik. Kalau ada yang sakit tidak diberikan pengobatan atau menghilangkan produk dari ini produk atau menahan produk dari pasar dan sebagainya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak boleh terjadi dalam melakukan pengelolaan bisnis. Demikianlah paparan pertemuan kita pada hari ini terkait dengan entrepreneur dan juga business planning. Semoga materi kita memberikan banyak manfaat. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi atau melakukan chat melalui e-kampus atau WA Group. Nah, untuk mereview kembali, untuk melakukan pengayaan, untuk mereminder, maka kita masuk kepada diskusi time. Silakan Anda membuka pada textbook tentang materi di bab ini, yaitu terkait dengan review dan critical thinking question. Seperti biasa, materi diskusi ini harus dikerjakan sesuai dengan deadline atau sesuai dengan due date yang sudah disampaikan di e-kampus, dilakukan dengan benar, dan mudah-mudahan melalui pengayaan ini, critical thinking ini lebih menambah wawasan dalam memahami bagaimana membangun sebuah atau menjadi seorang entrepreneur dan juga membuat sebuah business planning yang baik. Dengan demikian, perkuliahan kita akhiri.
Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bye.